Tugas video mata kuliah industri ternak perah oleh kelompok 2. Halo teman-teman, selamat datang di video kami. Dalam video ini, kita akan membahas dua hal penting dalam peternakan sapi perah, yaitu yang pertama, proses beranak sapi perah dan penanganan pedet yang baru lahir. Yang kedua, teknik pemberian kolostrum dengan menggunakan metode nipple pen. Penasaran? Ayo simak video penjelasannya. Proses melahirkan pedet sapi. Berikut adalah tanda-tanda kelahiran. Sebelum melahirkan, sapi betina menunjukkan beberapa tanda. Yang pertama, gelisah, sering berbaring dan berdiri, serta mengeluarkan suara. Perutnya terlihat membesar dan adanya perubahan pada perilaku makannya. Yang kedua, lingkungan yang nyaman. Peternak biasanya memastikan bahwa sapi berada di lingkungan yang tenang dan bersih, dengan cukup ruang untuk bergerak. Ini penting untuk mengurangi stres pada sapi. 3. Proses kelahiran. Proses kelahiran dibagi atas 3. Yang pertama adalah awal proses. Ketika waktu melahirkan tiba, sapi mulai mengejan. Proses ini bisa dimulai dengan kontraksi yang terlihat dari perutnya. Sapi akan berusaha mencari posisi yang nyaman, seringkali berbaring di sisi atau berdiri. Yang kedua, kaki pedet mulai keluar. Setelah tanda-tanda kelahiran muncul, kontraksi uterus akan dimulai, dan kaki pedet akan terlihat keluar dari saluran lahir. Jika proses kelahiran terhambat, peternak akan membantu dengan cara menarik kaki pedet secara perlahan untuk memudahkan keluarnya pedet dengan menggunakan tali dan kayu. Proses ini bisa berlangsung beberapa menit hingga lebih dari 1 jam, tergantung pada kondisi sapi dan posisi pedet. Yang keempat, pengecekan kondisi pedet. Setelah kepala dan bagian tubuh lainnya keluar, segera setelah lahir, periksa kondisi fisik pedet. Pastikan bahwa pedet bernapas dengan baik dan tidak ada tanda-tanda kesulitan bernapas. Jika pedet masih basah, bersihkan cairan amniotik dari hidung dan mulutnya untuk memastikan saluran pernapasannya tidak terhalang. Yang kelima, pemotongan tali pusat. Setelah pedet lahir, tali pusat akan dipotong dengan hati-hati menggunakan alat steril untuk mencegah infeksi. Tali pusat yang dipotong harus dibersihkan untuk menghindari infeksi pada pedet. Yang keenam, pengangkutan pedet ke kandang. Pedet yang baru lahir akan dibawa ke kandang yang bersih dan hangat untuk menjaga kesehatan dan kenyamanannya. Peternak harus memantau kondisi pedet dan induk sapi untuk memastikan keduanya dalam keadaan sehat. Yang ketujuh, pemberian ramuan untuk induk sapi. Yang pertama, ramuan telur, kopi hitam, dan gula aren. Setelah melahirkan, induk sapi diberikan ramuan yang terbuat dari telur dan gula aren untuk membantu pemulihan dan meningkatkan produksi susu. Yang kedua, manfaat ramuan. Ramuan ini kaya akan nutrisi yang diperlukan untuk mempercepat proses pemulihan induk sapi setelah melahirkan. Yang kedelapan, proses pemerahan susu pertama. Proses pemerahan susu pertama pada sapi perah yang baru saja melahirkan pedet sangat penting, baik untuk kesehatan induk sapi maupun untuk kualitas susu yang dihasilkan. Gunakan teknik pemerahan yang lembut dan hati-hati. Bisa menggunakan tangan untuk memerah susu dengan cara memencet puting susu dari atas ke bawah. Pastikan untuk tidak menarik atau merusak puting susu. Kumpulkan susu dalam wadah bersih dan steril. Susu pertama yang diperah
biasanya disebut kolostrum, yang sangat kaya akan nutrisi. Penanganan pedet yang baru lahir. Penanganan pedet yang baru lahir sangat penting untuk memastikan kesehatan dan pertumbuhannya. Berikut adalah tahapan yang perlu dilakukan setelah pedet lahir. Yang pertama, pembersihan tubuh pedet. Setelah pedet lahir, tubuhnya mungkin masih basah dan terdapat sisa-sisa lendir. Peternak harus membersihkan tubuh pedet dengan kain bersih atau handuk untuk menghilangkan lendir dan kotoran. Ini juga membantu pedet untuk lebih cepat kering dan mengurangi risiko hipotermia. Yang kedua, pembersihan saluran pernapasan. Pastikan saluran pernapasan pedet yang bersih dari lendir. Jika ada lendir yang menghalangi, bisa dibersihkan dengan lembut menggunakan kain bersih atau dengan cara mengangkat pedet sedikit agar lendir bisa keluar. Yang ketiga, pemberian vitamin. Pemberian suplemen vitamin setelah pedet lahir. Pemberian vitamin dapat dilakukan untuk mendukung sistem kekebalan tubuhnya. Vitamin yang umumnya diberikan adalah vitamin A, D, dan E. Yang keempat, pemberian antiseptik. Pemeriksaan tali pusat. Setelah pemotongan tali pusat, periksa bagian yang tersisa untuk memastikan tidak ada pendarahan. Pemberian antiseptik. Oleskan antiseptik yang aman untuk hewan seperti larutan iodine pada bagian tali pusat yang tersisa untuk mencegah infeksi. Pastikan antiseptik yang digunakan tidak berbahaya bagi pedet. Lima, pemberian kolostrum pertama. Pentingnya kolostrum. Kolostrum adalah susu pertama yang dihasilkan oleh induk sapi setelah melahirkan. Kolostrum kaya akan antibodi dan nutrisi yang sangat penting untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh pedet. Pemberian kolostrum. Pastikan pedet mendapatkan kolostrum dalam waktu 1-2 jam setelah lahir. Jika induk sapi tidak dapat menyusui, kolostrum dapat diberikan secara manual menggunakan botol atau alat penyusuan. Jumlah kolostrum. Pedet biasanya membutuhkan sekitar 10% dari berat badan mereka dalam kolostrum dalam 24 jam pertama setelah lahir. Pastikan pedet mendapatkan cukup kolostrum untuk mendukung pertumbuhannya. 6. Pemantauan kesehatan. Pemantauan kondisi pedet. Setelah semua langkah di atas dilakukan, penting untuk terus memantau kondisi pedet. Perhatikan tanda-tanda kesehatan seperti aktivitas, nafsu makan, dan perilaku. Teknik pemberian kolostrum dengan metode nipple pail. Teknik nipple pail adalah metode pemberian dengan cara memberikan kolostrum kepada pedet menggunakan ember atau pail yang dilengkapi dengan dot atau nipple. Metode ini umum diterapkan dalam industri ternak perah untuk memastikan pedet mendapatkan asupan susu yang cukup dan berkualitas, mendukung pertumbuhan dan kesehatan pedet. Berikut adalah langkah-langkah dalam teknik pemberian kolostrum pada pedet sapi menggunakan metode nipple pail. 1. Persiapan alat dan bahan. Pail atau wadah susu. Pastikan pail yang digunakan bersih dan terbuat dari bahan yang aman untuk mengisi susu. Cuci pail dengan sabun dan air panas lalu bilas hingga bersih. Pastikan semua peralatan yang digunakan bersih dan steril. 2. Persiapan susu. Periksa susu untuk memastikan tidak ada bau yang tidak sedap atau tanda-tanda kontaminasi. Pedet membutuhkan susu sekitar 10% dari berat badan. Jika susu terlalu dingin, dihangatkan sedikit hingga mencapai suhu yang nyaman untuk pedet, sekitar 38-40 derajat Celcius. Yang ketiga, pemberian susu. Letakkan pail di atas sebuah kerangka yang tingginya sedikit lebih tinggi dari punggung pedet.
tuangkan kolostrum ke dalam nipple pail hingga mencapai level yang sesuai kebutuhan pedet. Bawa pedet ke dekat pail. Jika pedet belum terbiasa, mungkin perlu membimbingnya untuk mendekati pail. Selama proses pemberian susu, amati perilaku pedet. Pastikan pedet minum dengan baik dan tidak mengalami kesulitan. Pemberian susu biasanya dilakukan 2-3 kali sehari, tergantung pada usia dan kebutuhan nutrisi pedet. Setelah pedet selesai minum, segera bersihkan pail dari sisa susu. Cuci dengan sabun dan air panas lalu bilas hingga bersih. Jika ada sisa susu, simpan di tempat yang dingin dan bersih, tetapi sebaiknya tidak menyimpan susu yang sudah diberikan kepada pedet. Setelah pemberian susu, perhatikan kesehatan dan pertumbuhan pedet. Sesuaikan jumlah susu yang diberikan berdasarkan pertumbuhan dan kebutuhan pedet. Kelebihan metode nipple pail. Pertama, mengurangi risiko kontaminasi dibandingkan dengan metode lain, seperti menyusui langsung dari induk sapi. Yang kedua, memudahkan pemberian kolostrum dalam jumlah yang tepat, terutama jika ada beberapa pedet. Yang ketiga, dot pada nipple pail meniru cara pedet menyusu dari induknya, yang dapat membantu pedet merasa lebih nyaman. Yang keempat, memungkinkan peternak untuk mengontrol jumlah kolostrum yang diberikan, sehingga memastikan pedet mendapatkan cukup nutrisi. Yang kelima, metode ini dapat menghemat waktu bagi peternak, karena mereka tidak perlu memegang pedet secara langsung saat memberi susu. Kekurangan metode nipple pail. Yang pertama, beberapa pedet mungkin memerlukan waktu untuk belajar menggunakan nipple pail, dan ada kemungkinan pedet tidak langsung memahami cara menggunakannya. Yang kedua, jika pedet terlalu rakus atau tidak terbiasa, ada risiko tersedak atau menghirup susu yang dapat menyebabkan masalah kesehatan. Yang ketiga, meskipun metode ini mengurangi stres, peternak mungkin tidak selalu dapat mengawasi pedet secara langsung saat pedet minum, sehingga ada risiko jika pedet tidak minum cukup susu. Yang keempat, jika pail tidak dibersihkan dengan baik, ada risiko kontaminasi susu yang dapat mempengaruhi kesehatan pedet. Ubur-ubur ikan lele, terima kasih sudah nonton Le. Semoga bermanfaat untuk menambah pengetahuan teman-teman.